Salsabila dari kelas 2 TIB dengan NPM 062340352301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT mengenai noise. Pengertian noise. Noise atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan derau adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerima sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pancar tertentu, mempengaruhi sensitivitas atau kepekaan sinyal penerima, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Dalam sistem komunikasi, keberhasilan penyampaian informasi dan pengiriman atau transmitter kepada penerima atau receiver tergantung pada seberapa kuat dan akurat penerima dapat menerima sinyal yang ditransmisikan dengan baik dan benar. Pada kenyataannya, seringkali sinyal informasi yang diterima oleh receiver mengalami kerusakan atau kesalahan, dan sebagian besar kesalahan tersebut disebabkan oleh noise. Selanjutnya, jenis-jenis noise. Berdasarkan sumber atau external noise terbagi menjadi tiga, yaitu atmospheric noise, industrial noise, dan extraterrestrial noise. Atmospheric noise adalah sumber gangguan elektris yang terjadi secara alami karena berkaitan dengan atmosfer bumi. Derau atmosfer ini bisa disebabkan oleh petir, halilintar, badai, dan gangguan alam lainnya. Yang kedua adalah industrial noise. Derau yang dihasilkan oleh manusia seperti menghidupkan motor elektrik, peralihan gigi mesin, dan mematikan atau menghidupkan lampu listrik melalui saklar. Perubahan tegangan dan arus listrik tinggi yang mendadak dan aktivitas manusia lainnya. Industrial noise ini juga sering disebut dengan man-made noise atau derau yang dihasilkan oleh manusia. Yang terakhir pada noise berdasarkan sumbernya yaitu extraterrestrial noise. Jenis sinyal elektris yang berasal dari luar atmosfer bumi. Berdasarkan asalnya, extraterrestrial noise ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu solar noise yang berasal dari panas matahari dan cosmic noise yang didistribusikan secara berkesinambungan di sepanjang galaksi. Selanjutnya, jenis-jenis noise berdasarkan sumber titiknya. Yang pertama itu ada white noise. Suatu noise dengan kerapatan spektral daya yang merata pada seluruh komponen frekuensinya. Dikatakan white noise karena berpedoman pada kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih merupakan kumpulan dari berbagai warna yang dapat diuraikan secara merata melalui suatu spektrum warna. Yang kedua adalah AWGN, noise yang pasti terjadi dalam jaringan nirkabel maupun manapun, memiliki sifat adiktif, white, Gaussian. Sifat aditif artinya noise ini dijumlahkan dengan sinyal. Sifat white artinya noise tidak bergantung pada frekuensi sistem operasi dan memiliki rapat daya yang konstan. Dan sifat Gaussian artinya besarnya tegangan noise memiliki rapat peluang terdistribusi Gaussian. Yang terakhir adalah pseudo-random noise. Sinyal pembawa sistem spread spectrum. Pemilihan kode yang baik merupakan hal yang penting karena tipe dan panjang kode menentukan batasan-batasan kapabilitas sistem. Kode PN sequences merupakan pseudo-random sequences dari 1 dan 0, tetapi tidak benar-benar random sequences karena sifatnya yang periodis. Lalu selanjutnya adalah rasio signal to noise. Dalam komunikasi analog dan digital, rasio sinyal terhadap kebisingan seringkali ditulis sebagai SN atau SNR. Adalah ukuran kekuatan sinyal yang diinginkan relatif terhadap kebisingan latar belakang atau sinyal yang tidak diinginkan. SN dapat ditentukan dengan menggunakan rumus tetap yang membandingkan kedua level dan mengembalikan rasio yang menunjukkan apakah tingkat kebisingan berdampak pada sinyal yang diinginkan. Rasio ini biasanya dinyatakan sebagai nilai numerik tunggal atau dalam desibel. Rasionya
bisa 0, bilangan positif, dan atau bilangan negatif. Rasio signal to noise lebih dari 0 dB, menunjukkan bahwa level sinyal lebih besar daripada noise. Semakin tinggi rasionya, semakin baik kualitas sinyalnya. Lalu, kesimpulan dari PPT tadi, dalam sistem komunikasi, keberhasilan penyampaian informasi dari pengirim atau transmitter kepada penerima atau receiver tergantung pada seberapa kuat penerima dapat menerima sinyal yang ditransmisikan dengan baik dan benar. Pada kenyataannya, seringkali sinyal informasi yang diterima oleh receiver mengalami kerusakan dan kesalahan. Sebagian besar kesalahan pengiriman informasi dalam sistem komunikasi disebabkan oleh noise. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.